Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan terkait dengan sighat ta'liq. Apa sighat ta'liq? Sighat ta'liq itu adalah perceraian yang akan diputuskan jika terjadi A, B, C, D, E. Sighat yang digantungkan dengan keadaan atau kejadian. Nah, biasanya dibaca oleh manten laki-laki, biasanya di sekitar kita, meskipun tidak semua, banyak ya, yang dibaca usai akad nikah. Akad nikah dinyatakan sah, lalu kemudian manten perempuan dipanggil, dijemput, duduk berdampingan, kemudian di hadapan saksi, di hadapan penghulu, di hadapan kiai, ustadz, dan di hadapan keluarga menyatakan sighat ta'liq dibaca. Saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah boleh dan bisakah sighat ta'liq itu dicabut? Sighat ta'liq dicabut atau dibatalkan. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan ini, ayo kita bersama-sama terlebih dahulu berpikir dengan matang. Akan membaca sighat ta'liq dan menandatangani atau tidak. Itu harus benar-benar tahu pertimbangannya. Makanya calon mempelai laki-laki itu ada hak untuk tahu. Punya hak untuk tahu apa tujuan dari sighat ta'liq itu. Sehingga ketika disodorkan oleh penghulu tidak sekedar dibaca lalu kemudian ditandatangani. Karena apa yang telah dibaca dan ditandatangani isi dari sighat ta'liq itu bukan tidak berdampak apa-apa. Itu akan berdampak besar. Manakala poin-poin yang ada di sighat ta'liq itu tidak terlaksana atau tidak terpenuhi. Maka biasanya dijelaskan oleh ustadz yang hadir dari KUA, bagusnya dibaca atau tidak. Menurut imam ini bagusnya dibaca, menurut imam ini bagusnya tidak dibaca, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bukan perbedaan pendapat tentang membacanya, akan tetapi apa yang akan terjadi jika sighat ta'liq itu nanti menjadi rujukan. Karena sekali lagi sighat ta'liq itu akan tersimpan di file di KUA, lalu suatu ketika jika dalam perjalanan keluarga itu ada ini, itu, dan sebagainya, itu akan diambil. Jadi besar pengaruhnya, bukan sekedar bacaan biasa, bukan hanya membubuhkan tanda tangan, besar akibatnya. Nah, pilih yang mana? Setelah dipahami, pilih tidak baca, monggo, pilih membaca juga, monggo. Nah, saya himbau, saya sampaikan, hendaknya memang dari teman-teman KUA itu memberikan pemahaman utuh terkait konsekuensi setelah membaca sighat ta'liq. Dan kira-kira apa yang terjadi jika sighat ta'liq itu tidak dibaca dan tidak ditandatangani. Sehingga kemudian calon manten itu bisa memilah dan memilih. Tidak sekedar membaca, setelah membaca ditandatangani selesai, lalu kemudian dugaannya tidak ada masalah apa-apa dan tidak ada konsekuensinya. Itu jangan sampai terjadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, bisa enggak, boleh enggak mencabut sighat ta'liq? Mari kita simak satu redaksi mulia yang tertulis dalam satu kitab mu'tabarah, yang ini tentu ditulis oleh seorang alim yang memiliki kualitas dan kapabilitas. Kualitas keilmuannya sangat mendalam tentunya. Nah, tentang Al-Quran dan As-Sunnah tentu sudah amat sangat menguasai. Maka pendapat beliau tertuang di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Apa kata beliau? Mengatakan wala tariqo, tidak ada jalan lirruju'i untuk mencabut anit tolakil mu'allaqati, tolak yang ditaklek, perceraian yang ditaklek, yang digantungkan, itu tidak bisa dicabut. Jadi sighat ta'liq itu
sah dan mengikat, tidak bisa diganggu gugat. Setelah paham ternyata sighat ta'liq itu begini-begini, seminggu setelah pernikahan datang ke AUA. Saya ingin mencabutnya, tidak bisa. Maka pahami dulu. Janganlah asal membaca, jangan asal menanda tangan. Membacanya ringan, mungkin 1 menit selesai. Nanda tangannya juga selesai. Tapi ingatlah bahwasanya ulama menyebutkan tidak ada jalan, tidak ada cara untuk mencabut sighat ta'liq. Bal yaqa'u, bahkan perceraian terjadi inda wujudis sifati, ketika terjadi poin-poin, salah satu poin yang dibaca yang ada dalam sighat ta'liq. Dan ini bil ijma'. Para ulama sepakat bahwasannya sighat ta'liq itu tidak bisa dicabut. Kalau yang klasik, jadul, mungkin begini. Dek, kalau kamu keluar dari rumah tanpa sepengetahuanku, kamu tak cerai. Ini tanpa tertulis tapi diucapkan. Loh, istrinya kok keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya, otomatis jatuh talaknya. Kalau di tulisan sighat ta'liq itu kalau tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu sekian, maka jatuhlah talak saya 1. Kemudian memberikan iwat sekian diberikan untuk pembinaan umat Islam, itu biasanya. Ya dibaca poin-poinnya apa. Jika terjadi KDRT menyakiti maka jatuh talak saya, mungkin ada seperti itu. Pokoknya kalau kamu ya belanja melebihi sekian rupiah, kamu tak cerai 1. Begitu kok belanja, jatuh talaknya. Apakah terucap, apalagi tertulis dan ditandatangani? Sekali lagi, sighat ta'liq tidak bisa dicabut. Ketika terjadi apa-apa yang tertulis dan tertuang di lembar yang dibaca dan ditandatangani, maka jatuhlah talaknya 1. Biasanya yang mengeksekusi adalah KUA, diteruskan ke pengadilan agama. Jadi rembukkan. Calon suami, calon istri berembuk, dibaca apa enggak? Harus difahami. Tanya kepada teman-teman di KUA. Insya Allah beliau akan memberikan pencerahan dan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Gitu. Karena itu memang domainnya. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan sekedar lembar yang dibaca tulisannya lalu ditandatangani, tapi konsekuensinya akan ada apa? Poin-poinnya itu jika wujud, jika terjadi, otomatis jatuh talak meskipun si suami tidak pernah merasa mengucapkan cerai. Loh, aku tidak pernah mengucapkan cerai kok. Nah, kamu kan sudah mentaklek, menggantungkan sighat ta'liq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memahami makna sighat ta'liq sehingga pilihan kita bukan tanpa kita sadari, tapi benar-benar kita memilih dengan sadar dan faham. Cari tahu dan Allah melindungi kita, meridhoi kita semua. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.